Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jumpa perkenalkan, nama saya Rizky Aksakbar dari Matematika. Ini saya 1221001. Di sini saya akan materi fungsi kuadrat dari mata kuliah Matematika Ekonomi. Nah, di sini kita tahu ini fungsi kuadratnya itu. Fungsi kuadratnya ini keterangannya Y untuk umum seperti ini sama dengan AX pangkat 2 tambah BX tambah C. Keterangan ini A koefisiennya dari X pangkat 2, B koefisien dari X, C sama dengan konstanta. Apa itu fungsi kuadrat? Fungsi kuadrat itu adalah fungsi matematika yang memiliki variabel dengan pangkat tinggi 2 seperti yang bentuk umum ini. Nah, fungsi kuadratnya juga memiliki komponen lain yaitu koefisien dan konstanta yang kita jelaskan ini. Terus grafik fungsi kuadratnya berbentuk parabola. Nah, fungsi ini juga memiliki komponen lain yaitu koefisien dan konstanta. Nah, rumusnya seperti ini, tapi syaratnya dengan syaratnya A tidak boleh sama dengan 0. Nah, contohnya misalnya Y 2X pangkat 2 tambah 3X kurang tambah aja tambah 1. Nah, di sini kita tahu A itu kan 2. Nih, A nya 2, B nya itu 3, C nya itu 1. Nah, seperti ini ya, A nya 2 ini, B nya ini, C nya ini. Terus contoh bentuk umum 2 nya misalnya nih 5X pangkat 2 kurang 2X kurang 3. Nah, diketahui ini berarti A itu kan 5, B nya min 2. Mengapa min 2? Karena ini kan 5X pangkat 2 kurang 2S, berarti kita dianggapnya min 2 atau negatif 2. Nah, sama seperti C, jadi kita anggap min atau negatif 3. Nah, ini sama seperti B ini. Itu hasilnya. Ini ciri-ciri fungsi kuadrat ini ada 4. Yang pertama itu titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y. Nah, ini sumbu simetri sama nilai maksimum dan minim atau minimum. Nah, titik potong terhadap sumbu X ini, nah, ketika memasukkan Y sama 0 dalam fungsi kuadrat seperti Y sama dengan 0. Nah, sama juga yang titik potong sumbu X ini, titik potong sumbu Y itu dibaliknya X sama dengan 0. Nah, terus ini sumbu simetri ini memiliki X sama dengan min B per 2A, yang mana sumbu simetri itu titik yang mengakibatkan nilai Y fungsi kuadrat dan maksimum atau minimum. Nah, ini yang kita bahas. Nah, ini nilai maksimum dan minimum ini ada macam-macam rumusnya. Yang pertama itu min D per 4A sama dengan min B 2, ini 2, terus yang terakhir sama dengan 4 AC per 4A. Nah, ini kayak jenis-jenisnya, rumusnya. Baik, kita lanjut.
Kita lanjut jenis-jenis fungsi kuadrat. Nah, ini ada dua dari menurut Fiskaria Mutiana dalam buku Bahan Ajar Matematika. Ini fungsi kuadrat itu memiliki fungsi yang terbagi ke dalam beberapa jenis. Nah, ini ada dua. Yang pertama itu jika pada Y sama dengan AX pangkat 2 tambah BX tambah C, nilai B dan C itu adalah 0. Maka fungsi kuadrat menjadi Y AX pangkat 2. Alasannya adalah jika B itu 0, B itu 0, C juga 0. Misal ini Y sama dengan AX tambah 0 tambah 0. Kan AX nya belum tidak diketahui nih. Maka hasilnya Y sama dengan AX pangkat 2. Kan B kan karena bilangan apapun kan dikali dengan 0 kan hasilnya seperti ini. Termasuk juga C juga akan hilang dari persamaan. Maka Y sama dengan AS pangkat 2. Terus yang keduanya, jika pada Y sama dengan AX pangkat 2 tambah BX tambah C, nilai B adalah nilai 0, maka fungsi kuadrat akan berbentuk Y sama dengan AX pangkat 2 tambah C. Sama seperti tadi juga kan B nya 0 juga tuh. Itu persamaan menjadi Y AX pangkat 2 tambah C, dan konstanta itu tetap ada. Inilah dua jenis dari fungsi kuadrat. Nah, ini contoh soal fungsi kuadrat. Yang pertama, ini contoh soal pertama. Perusahaan ABC ingin memproduksi X potong kemeja. Biaya produksi yang diperlukan dinyatakan oleh fungsi BX sama dengan 3X pangkat 2 kurang 30X tambah 175. Berarti kan 3X pangkat 2 itu A-nya 3 kurang 30X, berarti B itu min 30, terus C-nya adalah 175. Dalam ratusan ribu rupiah, berapakah biaya minimum yang diperlukan untuk memproduksi kemeja? Penyelesaiannya adalah, dalam soal ini diketahui bahwa dari soal BX sama dengan 3X pangkat 2 kurang 30X tambah 175, maka artinya A lebih dari 0. Jadi fungsi BX 3X pangkat 2 min 30X tambah 175 mempunyai nilai minimum. Berarti kita dapat ditentukan dengan P min B per 2A, D per 4A. Maka untuk mencari X nya dengan menggunakan persamaan X sama dengan B min B per 2A, akan menghasilkan nilai minimum. Sekarang kita menghitung biaya minimum. BX sama dengan 3X pangkat 2 kurang 30X tambah 175. Yang kita dapat diketahui dengan X sama dengan 5. Berarti B sama dengan 5. Berarti 3 5 pangkat 2 kurang 30 kali 5 tambah 175. Berarti kita pangkatkan dulu 5 nya.
5 pangkat 2 itu 25. Maka 3 kali 25 35 tambah 175. Maka kita kalikan 3 kali 25 75 kurang sorry. Kita kalikan 30 kurang 5 150 tambah 175. Kita cari hasilnya 175 kurang 150 tambah 175, maka hasilnya 100. Belum lagi kita cari Y-nya itu. Kita jadikan Y 100 dalam ratusan ribu rupiah. Saya sikatin saja ya. Y sama dengan 100 dalam kurung dalam ratusan ribu rupiah. Maka 100 kali 100.000 rupiah. Maka hasil Y-nya adalah 10 juta rupiah. Jadi untuk produksi X ke meja adalah 10 juta. Nah, jadi biaya untuk produksi X ke meja adalah 10 juta rupiah. Ini hasil dari contoh soal nomor 1. Baiklah, kita lanjut. Ini contoh soal 2. Ini contoh soal 2 ini menentukan titik-titik fungsi titik potong dari koordinat fungsi kuadrat. Ini sebuah persamaan Y sama dengan min X pangkat 2 kurang 5X kurang 4. Maka kita tentukan titik potong sumbu X. Diketahui kan Y sama dengan min X pangkat 2 kurang 5X kurang 4. Ditanyakan potong sumbu X.
penyelesaiannya. Penyelesaiannya itu anggap saja Y adalah 0. Misalnya kan Y itu berarti kita carikan, kita tulis X pangkat 2 kurang 5 X kurang 4. Nah, terus kita balik saja, kita Y-nya balik, X pangkat 2 kurang 5 X kurang 4 sama dengan 0. Ini kan balik nih. Nah, maka itu baliknya kita cari faktor dari X pangkat 2 kurang 5X kurang 4 sama dengan 0. Nah, maka hasil faktor dari X pangkat 2 kurang 5X kurang 4 itu adalah min X kurang 1 dalam kurung lagi X tambah 4 sama dengan 0. Nah, maka min X kurang 1 sama dengan 0 dan X tambah 4 sama dengan 0 kan negatif dengan kan min x nya kita hilangin minnya, maka X sama dengan min 1. Dan X sama dengan min 4. Karena kan min X sama min kan jadi positif, maka kita gantikan X sama dengan min 1, maka hasilnya seperti ini. Nah, jadi itu titik potong grafik Y sama dengan min X pangkat 2 kurang kurang 5X kurang 4 pada sumbu X adalah 1,0 dan 4,0. Nah, ini saya nggak buat gambar grafiknya karena ini hasil gambarnya seperti ini. Nanti cari Y sama dengan min X pangkat 2 kurang 5X kurang 4 di aplikasi GeoGebra. Nah, ini contoh soal 3 ya. Kita lanjut soal nomor 3. Di sini contoh 3. Nah, ini diketahui grafik fungsi kuadrat dengan titik puncak XR min 1, JL min 4, serta melalui titik 2,5 2x, 5 Y nya 5.
Nah, tentukan rumus fungsi kuadrat tersebut. Nah, ini diketahuinya titik puncak x l, y l ya, ini melalui x y 2,5. Nah, ditanyanya adalah fungsi kuadrat. Nah, penyelesaiannya adalah kita menggunakan rumus seperti ini, y sama dengan a dalam kurung x kurang x f maka 2 tambah y l. Nah, ini saya karena 5 kan, y kan 5 sama dengan a dalam kurung 2 kurang min 1 pangkat 2 sama saya kasih tahu tulis. Nah, tambah min 4. Terus kita pangkatkan ini min 1 pangkat 2, maka 5 sama dengan a dalam kurung 2 tambah 1. Karena positif ketemu dengan negatif, maka dijadikan negatif 4. Nah, terus kita jumlahkan yang sama itu a sama kita jumlahkan a tambah 1, maka dalam 3 dalam 4. Terus kita min 4 kita pindah ke kiri, berarti 5 tambah 4 A min 3 pangkat 2. 5 tambah 4 itu 9. Nah, 3 pangkat 2 itu berarti 9, maka 9A. Terus hanya pindah ke kiri, maka 9 per 9 hanya itu adalah min 1. Sehingga kita dapat diketahui hanya adalah 1. Nah, ini saya hapus. Sehingga kita gunakan rumus lagi ini, y sama dengan a dalam kurung x kurang xl pangkat 2 tambah yl. Berarti kan y hanya itu kan adalah 1, berarti x kurang min 1 maka 2 tambah min 4. Yang tadi itu kita cari a nya. Nah, kita gunakan a x y x y. Nah, terus kan kita kan cari sama dengan 1 kali x itu adalah tambah 1 pangkat 2. Karena ini negatif dengan negatif jadi positif. Terus kurang 4. Kita faktorkan x pangkat 2
1 kurang 4 itu 2 tambah 2x min 3. Maka si kuadratnya adalah x2 tambah ini gampang lah. Gambarnya sama segitiga gap lah. Ini gampang. Ini saya gambarin. Yang tadi itu yang contoh soal 2 tuh saya nggak gambar, takutnya nggak muat. Untuk saya gambar seperti ini, pelajari perbedaan GeoGebra-nya. Sekian segitu aja dari hasil presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya minta maaf dari kurang jelas dari hasil presentasi fungsi kuadrat ini. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.